bicara kesehatan, kami akan membangun rumah sakit teaching hospital yang dimana ada dokter, ada nursing di dalam, dan kita menaruh fondasi yang kuat. Yang kedua, bagaimana supaya ini bisa jalan? Ini ada dua hal. Pertama, kita menolong orang yang sakit, dan yang kedua, kita menolong yang sehat, tetap sehat. Yang sakit kita akan membuat dua laboratorium. Pertama, laboratorium modern, di mana yang sakit ditolong oleh obat modern, dan laboratorium tradisional, di mana orang yang sehat tetap sehat, yang artinya bahwa dulu kita punya daun gatal dan lain-lain, kita akan aktifkan kembali supaya ini bisa jalan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menangani gangguan mental. Gangguan mental ini perlu ditangani secara serius. Bagaimana caranya kita bisa tangani secara serius? Pertama, sebelum dia awal pertama dia mulai mendapatkan gangguan, itu perlu ada penanganan. Bagaimana caranya agar kita tahu bahwa dia gangguan? Kita akan menaruh 2 tenaga medis di setiap kampung dengan insentif yang cukup bagus, dan kita juga akan pakai seperti di Rwanda, yang dimana drone kita pakai supaya menurunkan semua kos-kos yang tinggi. Hanya dengan $20 kita bisa sampai di pinggiran, kita buka sentral di Timika dan sentral di Nabire. Sehingga orang yang gangguan mental itu dibawa secara baik, mempunyai konseling yang bagus, dan dibawa dengan hamba Tuhan atau gereja, sehingga dibimbing sambil ada konseling, dan kita tangani secara baik di ibu kota provinsi atau di Nabire nanti. Saya pikir itu, sementara kami tidak punya rumah sakit, kita tidak bisa janji apa-apa, yang kita bisa buat hanya adalah ini. Terima kasih. Masih ada 10 detik, Bapak. Ingin menambahkan? Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 3. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor huruf B. Silakan ditunjukkan kepada hadirin. Iya, huruf B. Silakan dipilih, Bapak. Di sini ada 3 amplop berhuruf B. Yang dipilih adalah B3. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke podium. Huruf B3. Pertanyaan masih disegel. 50 masih bisa. Dengan subtema pendidikan. Berdasarkan rilis data Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2023 oleh BPS, angka rata-rata lama sekolah untuk penduduk dewasa di Provinsi Papua Tengah masih rendah, hanya 5,27 tahun atau tidak tamat SD. Di kalangan orang asli Papua dewasa, angka rata lama sekolah ini jauh lebih rendah. Keadaan ini berarti tidak mudah bagi penduduk dewasa memperoleh pekerjaan atau memenangkan persaingan usaha. Pertanyaannya, apakah yang akan saudara programkan sebagai gubernur untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi termasuk mereka yang bermukim di pelosok kampung agar dapat memperoleh kesejahteraan yang lebih baik? Jawabannya silakan dijawab 2 menit. Air terang full. Pertama itu tidak ada orang yang bodoh, yang ada adalah kesempatan yang tidak ada. Maka itu kami akan berkuat di vocational school, di mana vocational school ini sekaligus kita kerjasama dengan beberapa perusahaan, salah satunya adalah Freeport, untuk bagaimana kita siapkan orang punya skill supaya dia bisa mendapatkan kesempatan untuk kerja. Pada saat dia kerja, dia memiliki kesempatan untuk kerja, dia akan mendapatkan penghasilan dan kesejahteraan akan naik. Yang kedua, kita akan perkuat di BLK di Timika dan BLK di Nabire. Jadi anak-anak muda yang pengangguran, bagaimana kita buat tim percepatan untuk mengambil mereka, dan kita memberikan kesempatan kepada mereka, menyiapkan setiap hal untuk mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk membuat pelatihan BLK sesuai dengan kebutuhan yang ada di sini. Pada saat BLK sudah ada, pada saat vocational school sudah ada, berarti peluang yang berikut adalah bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Kami, waktu terpilih menjadi gubernur, kami akan menggandeng Chamber Darwin untuk melepaskan 10-20 ribu hektar untuk peternakan atau pertanian atau perkebunan, sehingga termasuk pembengkelan. Dengan ini kita akan bisa menyerap tenaga kerja, dan pada saat tenaga kerja sudah terserap, kita percaya bahwa semua keluarga-keluarga yang selama ini struggle dengan pendapatan
akan mendapatkan pendidikan dan pendapatan yang baik, dan itulah manfaatnya mereka akan dapat pendidikan yang bagus dan mereka punya kehidupan yang layak. Saya pikir itu. Waktu Anda masih ada? Iya. Oleh sebab itu, bagi setelah pelatihan itu kita akan kirim ke masing-masing kabupaten, kabupaten, supaya di sana pendidikan yang belum lain itu mereka akan lakukan dan mereka Waktunya habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3.